Never thought I'd be where I am now. No way through and no way out. Oh, it's hard, but I'm still holding on. Even here, nothing's too far gone. I believe every promise that you've spoken. I believe you are faithful every moment. And it may look impossible, but you're the God of miracles. You have always made a way for me. You can still split the sea. With a word, the waves will separate. Who you were, you are, you'll never change. Hearts will heal and mountains move. There is nothing that you cannot do. I believe every promise that you've spoken. I believe you are faithful every moment. And it may look impossible, but you're the God of miracles. You have always made a way for me. You can still split the sea. You can still split the sea. As I wait upon the shore, lift my hands up to you, Lord. I believe, I still believe. Oh, as I wait upon the shore, lift my hands up to you, Lord. I believe, I still believe. I believe. I believe every promise that you've spoken. I believe you are faithful every moment. And it may look impossible, but you're the God of miracles. You have always made a way for me. You can still split the sea. You can still split the sea. Shalom saudara, selamat pagi semuanya, amin. Saya percaya saudara, meskipun kita beribadah di rumah, kuasa Tuhan akan terus bekerja secara maksimal dalam setiap hidup kita, amin saudara. Kau yang sakit saat ini percayalah, Tuhan bekerja lewat firman-Mu hari ini. Tuhan menyembuhkan engkau, Tuhan menyembuhkan engkau, amin saudara. Kau yang percaya berikan tepuk tangan yang luar biasa buat kita lebih lagi saudara. Katakan haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang ajaib, kami punya Tuhan yang luar biasa ya Tuhan. Percaya Tuhan kita dahsyat, amin. Kau yang percaya katakan yes. Katakan dahsyat. Wow, saya berikan tepuk tangan yang luar biasa. Kita berikan kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan kita lebih lagi saudara. Mari dengan segenap imanmu saudara, kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang luar biasa, amin. Dengan segenap hatimu katakan, ku punya Allah yang luar biasa. Katakan ajaib. Ajaib namanya dan gagah perkasa. Dia selalu ada di dalam hidupku. Dia sungguh hebat. Dia sungguh Yesus. Yesus namanya. Ku tak gentar. Ini iman kami Tuhan. Kami gak takut lagi ya Tuhan. Dalam kelemahanku kuasa
percaya Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, ku punya Allah yang luar biasa. Kami gak takut lagi ya Tuhan. Ajaib namanya dan gagah perkasa. Dia selalu ada, dia selalu ada di dalam hidup. Dengan imanmu katakan, ya sungguh nyata. Yesus, Yesus namanya. Ku tak gentar, ku tak takut. Dalam kelemahanku, kuasanya sempurna. Kami berlari, sama-sama berjuang. Janjinya ku percaya, dia buat hidupku. Mari katakan, ku tak gentar, ku tak takut. Dalam kelemahanku, kuasanya sempurna. Ku berlari, kami berlari bersamamu, kami berjuang bersamamu ya Tuhan. Janjinya ku percaya, dia buat hidupku. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Gentar, ini iman kami Tuhan. Takut dalam kelemahanku, kuasanya tak sempurna. Ku tak gentar, ku tak takut. Dalam kelemahanku, kuasanya tak sempurna. Ku berlari, mari berlari-lari dan berjuang. Kami berjuang bersamamu. Aku percaya, dia buat hidupku. Dengan segenap imanmu katakan, gentar, ku tak takut. Karena Engkau bersama kami Tuhan. Kelemahanku, kuasanya tak sempurna. Ku berlari dan berjuang. Janjinya ku percaya, dia buat hidupku luar biasa. Dia buat hidupku luar biasa. Dia buat hidup kami, dia buat hidupku luar biasa. Kau yang percaya berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Dia buat hidup kita luar biasa. Di dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Dalam masalah kami percaya Tuhan ada kelepasan daripadamu ya Tuhan. Yang sakit saat ini itu ada kuasa penyembuhan daripadamu ya Tuhan. Diri ada batas yang darah malam. Haleluya. Kau bersama kami ya Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah hari ini ya Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percayakan setiap perkataan-Mu ya Tuhan dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Dan biarlah hari ini ya Tuhan, iman itu kembali bangkit ya Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan. Yang ketakutan kami lihat ada damai sejahtera mengalir di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh ya batakara batasya. Allah yang setia dalam hidupku, Bapa yang takkan pernah meninggalkanku. Walau ku dalam keselaman dan kesesakan, namun ku takkan tergoyahkan, sebab ku tinggal dalam-Mu. Ku percaya pada firman-Mu, pada janji-Mu Tuhan yang takkan pernah gagal. Ku berharap hanya kepadamu, firman-Mu jawaban hidupku.
Mari dengan imanmu saudara, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang setia dalam hidupku, Bapa yang takkan pernah meninggalkanku. Walau ku dalam kekelaman dan kesesakan, namun ku takkan tergoyahkan sebab ku tinggal dalam-Mu. Ku percaya pada firman-Mu, pada janji-Mu Tuhan yang takkan bergagal. Ku berharap hanya kepada-Mu, firman-Mu jawaban hidup. Ku percaya pada firman-Mu, pada janji-Mu Tuhan yang takkan pernah gagal. Ku berharap hanya kepada-Mu, firman-Mu jawaban hidup. mari angkat tanganmu saudara, dengan segenap hatimu katakan, Percaya pada janji-Mu yang takkan pernah gagal. Ku berharap hanya kepada-Mu, firman-Mu jawaban hidup. Ku percaya, kami percaya pada firman-Mu Tuhan, Tuhan yang takkan pernah gagal. Ku berharap hanya kepada-Mu, firman-Mu jawaban hidup. dengan segenap hati kami ya Tuhan, mari angkat tanganmu saudara. Ku percaya pada firman-Mu, pada janji-Mu Tuhan yang takkan pernah gagal. Ku berharap hanya kepada-Mu, firman-Mu jawaban hidupku. Ku percaya pada firman-Mu, pada janji-Mu Tuhan yang takkan pernah gagal. Ku berharap hanya kepada-Mu, firman-Mu jawaban hidup.
masih ada harapan di dalam Tuhan. Masih ada jawaban di dalam Tuhan. Ku berharap hanya kepadamu, firman-Mu jawaban hidupku. Ku berharap hanya kepadamu, firman-Mu jawaban hidupku. Benar Tuhan, pagi hari ini kami datang beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, ataupun dimanapun saat ini kami mengikuti ibadah ini. Kami datang karena kami menghormati-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya di tengah segala situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, Engkau Tuhan tetap yang memegang kendali dan tetap berdaulat atas setiap keadaan yang ada. Dunia boleh kehilangan harapan, dunia boleh kehilangan jawaban, tapi kami bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, kami memiliki pengharapan dan kami memiliki jawaban di dalam Tuhan. Tolong kami Roh Kudus pagi hari ini, hamba berdoa biarlah damai sejahtera daripada Tuhan mengalir di setiap rumah demi rumah, mengalir di hati setiap anak-anak-Mu. Saat ini juga ada sukacita yang berlimpah-limpah. Oh Tuhan, saat ini Engkau yang hadir di setiap rumah demi rumah. Dan biarlah Tuhan saat ini Roh Kudus Engkau yang memampukan kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami siap dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama Bapak Ibu Saudara semua katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara semua, selamat pagi. Saya senang sekali bisa hadir kembali, datang ke rumah Bapak Ibu Saudara semua, ataupun di mana saudara bisa sedang menyaksikan atau mengikuti ibadah ini. Saya sangat senang dan terima kasih juga untuk semua tim yang sudah melayani pada hari ini, untuk seluruh tim pendoa syafaat. Saya tahu Bapak Ibu Saudara semua berdoa selama kami melakukan pelayanan ini. Terima kasih banyak buat pelayanan para pendoa syafaat. Terima kasih juga untuk pelayanan dari tim multimedia, juga untuk tim praise and worship dan dari para dancer hari ini. Terima kasih banyak dari seluruh tim pengembangan, mengucapkan juga terima kasih banyak untuk tim rekaman ibadah anak, juga untuk semua kakak-kakak di departemen anak. Terima kasih banyak karena di tengah segala situasi dan kondisi yang terjadi saat-saat ini, tapi saya melihat, saya memiliki dan saya sangat bangga bahwa gereja ini memiliki tim yang sangat luar biasa, yang mau tetap melayani Tuhan dengan api yang menyala-nyala daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara semua, saya percaya saudara juga setuju, karena itu di rumah walaupun mungkin kita tidak bisa mendengarkan satu yang lainnya, tapi kita berikan apresiasi buat mereka semua. Tepuk tangan yang meriah buat semua tim yang melayani. Wow, luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara semua, pagi hari ini saya akan mengkhotbahkan satu buah perikop dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Ya, 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Oke, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan membahas satu perikop ini, ya, cukup agak panjang, tapi saya menemukan ada begitu banyak hikmat Tuhan dan kekuatan dari Tuhan buat Bapak Ibu Saudara semua pada pagi hari ini. Saya akan bacakan, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Jadi maksudnya Bapak Ibu Saudara semua, kalau dibaca di pasal ke-18, Elia itu membunuh 450 orang nabi Baal. Dan di sini Ahab kasih tahu sama Isabel bahwa nabi-nabi Baal kamu itu sudah dibunuh oleh Elia sebanyak 450 orang. Ayat kedua, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti salah seorang dari mereka, sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, di sini Isabel marah, pasti marah ya, karena Isabel ini penyembah Baal dan nabi-nabi Baal ini dibunuh oleh Elia, 450 orang dibunuh. Nah saudara, kita lihat di ayat yang ketiga.
Maka takutlah ia. Ia di sini adalah Elia. Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat keempat, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kita stop dulu sampai ayat yang keempat. Ya Bapak Ibu Saudara semua, kita bisa melihat dari pembacaan ayat tadi, Izebel, dan saya percaya roh Izebel ini masih terus bekerja sampai saat ini. Roh Izebel adalah roh yang mengintimidasi, menebarkan rasa ketakutan, menebarkan rasa kekhawatiran, menebarkan rasa kecemasan. Iblis sangat-sangat tidak suka waktu melihat anak-anak Tuhan mulai bergerak. Sepanjang bulan ini kita terus diingatkan lewat ibadah hari raya maupun juga lewat WhatsApp group, kita diingatkan terus untuk menjadi berkat. Untuk menjadi berkat, untuk menjadi berkat, untuk mulai melayani kehendak Tuhan. Dan iblis sangat nggak suka itu. Waktu melihat ada anak-anak Tuhan yang bergerak, sangat-sangat tidak suka. Jadi sudah jangan pikir waktu kita lakukan kehendak Tuhan lalu iblis jadi takut. Oh enggak, justru iblis marah. Iblis kesal. Dan di sini Izebel mengintimidasi. Dia berkata, besok waktu ini aku akan buat nyawamu sama seperti nyawa nabi-nabi Baal itu. Dan Elia di sini, saudara saya cukup bingung. Elia itu kalau di pasal sebelumnya saudara lihat 450 nabi Baal itu dipenggal sama dia, dibunuh sama dia. Tetapi di pasal yang ke-19, Elia bisa begitu kecutnya, begitu berubahnya dari yang tadinya sangat-sangat berani. Hanya oleh karena satu orang Izebel. Padahal Izebel ini bukan seorang prajurit, Izebel ini hanya seorang perempuan. Di mana perempuan biasa identik dengan seorang yang lemah. Tetapi Elia di sini dikatakan maka takutlah ia. Waktu saya merenungkan kenapa ya Elia bisa takut. Jawabannya saya menemukan karena Elia berfokus mendengar perkataan Izebel. Bapak Ibu Saudara semua, hari-hari ini dan hari-hari ke depan, hati-hati dengan apa yang Bapak Ibu Saudara semua dengar. Hati-hati dengan apa yang Bapak Ibu Saudara semua lihat. Apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, berfokus kepada apa, itu akan mempengaruhi kondisi iman saudara. Tidak peduli engkau hamba Tuhan, tidak peduli engkau orang biasa, semuanya saat ini iblis terus mengeluarkan ketakutan, intimidasi, ancaman-ancaman, berita-berita yang bisa membuat kita semua merasa takut. Bapak Ibu Saudara semua, waktu 2 minggu lalu, pada hari Sabtu saya baru bangun tidur. Itu dia ya, salahnya bangun tidur tuh bukan buka Alkitab, buka WhatsApp. Saya lihat WhatsApp ada salah seorang mengirim berita. Ada sebuah virus di negara daerah Kazakhstan, virus baru. Dan itu menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah daripada COVID-19. Pneumonia juga, paru-paru juga. Dan ini dikhawatirkan akan bisa sama seperti COVID-19, menyebar akhirnya ke seluruh dunia. Waktu saya melihat berita itu saudara, waduh, hati saya langsung takut setengah mati. Kata saya, waduh ini belum beres yang satu, kok ada lagi yang satu. Dan saya terus fokuskan pendengaran saya, penglihatan saya pada berita itu. Belum lagi ditambah ada berita lagi beberapa waktu sebelumnya flu babi ya. Saya nggak lihat Bapak Ibu Saudara semua ya, saya lihat yang teman-teman di sini, flu babi. Jadi flu babi ini katanya serumpun dengan H1N1 dan dia menjangkiti di daerah China juga dan sudah 4% atau berapalah mulai menjangkiti saudara. Dan ya banyak sekali berita-berita yang mulai membuat hati saya mulai merasa kecut. Saya mulai melihat
ini ada harapan gak sih? Ini ada masa depan gak sih? Saya udah mulai memikirkan kalau gini caranya buat apa saya lakukan ini, lakukan. Mulai berpikir yang macam-macam. Karena saya salah mendengar. Amin. Jadi kita bisa saja mendengar tapi jangan berfokus terhadap hal itu. Karena di sini tidak dikatakan setelah Elia mendengar itu, lalu Elia berdoa kepada Tuhan. Enggak. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Harusnya kan, maka takutlah Elia. Kalau kita pernah, kalau sudah yang membaca Alkitab pasti tahu kisah Yosafat. Yosafat juga pernah mendengar ancaman tapi beda. Yosafat waktu takut, maka takutlah ia dan dia berdoa. Elia tidak. Elia maka takutlah Elia dan pergi menyelamatkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara semua hati-hati, hari-hari ke depan akan semakin banyak. Saya katakan akan semakin banyak hal-hal yang akan membuat kita takut. Saya jamin, pasti semakin banyak. Ini nggak usah pakai paranormal dan segala macam, pasti akan semakin banyak. Tapi saudara ambillah sikap yang benar. Karena kalau saudara mengambil sikap yang salah, saudara akan berespon seperti Elia, menjadi takut. Nah saya menemukan ada sebuah quote saudara. Takut itu bahasa Inggrisnya fear. Fear ya, F-E-A-R, F-I-A-R. Fear ini ternyata bisa namanya itu akronimnya bisa jadi dua macam. Yang pertama, fear, forget everything and run. Lupakan segalanya dan lari, forget everything and run. Atau saudara mau berespon yang kedua, ini Zig Ziglar yang mengatakan hal ini, face everything and rise. Ya saudara fear, kalau saudara salah, kita salah meresponi fear, meresponi takut, kita akan melakukan forget everything and run. Seperti Elia, dia lupakan panggilannya, dia lupakan kehendak Tuhan, dia lari, selamatkan dirinya. Waktu kita sekarang salah berfokus, salah mendengar, bisa saja kita jadi takut, tapi waktu respon selanjutnya itu bukan dibawa sama Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang udahlah, lupakan aja segalanya, udah lari aja deh. Bahkan gak tertutup kemungkinan, saudara, mungkin hari-hari ke depan kalau situasi terus semakin memburuk, mungkin akan ada mulai angka-angka orang yang mengakhiri hidupnya sendiri. Karena tidak tahan saudara melihat situasi yang sedang terjadi. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara semua pagi hari ini, kalau itu ada terlintas di pikiran saudara, tahan dulu, dengarkan dulu kabar baik dari Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Nah, saudara kita lanjutkan lagi. Di sini kita lihat Elia karena salah berespon, dia melakukan fear, forget everything and run. Saudara tahu dari daerah Elia di daerah Samaria itu dia pergi ke Beersheba, itu jaraknya 160 kilo. Dia jalan pergi tinggalkan itu, dia cari selamatkan nyawanya. Nah inilah waktu kita takut. Waktu takut itu kita biarkan menguasai diri kita. Wajar saudara, sangat wajar saudara takut. Saya pun bisa takut. Semua di sini yang melayani juga bisa takut. Bahkan Pak Yusuf pun bisa takut. Tetapi jangan izinkan takut menguasai hati kita. Waktu takut menguasai hati kita, kita akan bangkit dan menyelamatkan diri kita. Artinya kita akan fokus kepada diri kita sendiri. Kita akan berhenti menjadi berkat. Kita akan berhenti melakukan kehendak Tuhan. Kita akan kabur saudara. Di sini dikatakan, kita lanjut ke ayat yang, tadi ayat yang ketiga dituliskan, ya sampai ke Beersheba dan ia meninggalkan bujangnya di sana. Bayangkan saudara, bujangnya tuh ini berarti hambanya. Mungkin kalau bahasa modernnya tuh mentinya, anak didiknya. Ditinggalin sama dia. Nah ini hati-hati respon orang-orang yang saat ini sedang ketakutan. Atau kita yang saat ini sedang ketakutan. Jangan tinggalkan komunitas. Saya ingatkan sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara semua. Jangan tinggalkan komunitas yang sehat tentunya. Saudara di Bandung City Blessing kita ada grup-grup, cell group. Persekutuan lah kalau bahasa zaman dahulunya, kalau zaman kekiniannya cell group, care cell. Ayo saudara sudah bergabung belum? Sudah terlibat belum? Sekarang care cell saudara bisa diadakan secara virtual.
nggak usah pinjem rumah jemaat dan lain sebagainya, waktunya juga bisa disesuaikan, mau cancel jam 10 malam pun bisa-bisa aja. Ayo jangan tinggalkan komunitas. Elia ini pergi, kabur aja dah, tinggalkan aja bujangku. Nah itu yang bikin dia makin lemah. Waktu sudah salah berespon, tidak datang sama Tuhan, kau tinggalkan komunitas rohanimu, kau bisa salah. Kita lanjutkan lagi ya. Ayat yang ke-5, ayat yang ke-4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Nah ini yang tadi saya katakan, waktu salah berespon, Elia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, waktu Elia kabur, akhirnya dia masuk ke padang gurun. Nah di padang gurun tuh saudara memang suka ada beberapa tumbuhan yang Tuhan izinkan bertumbuh. Ini makanya rada beribet nyebutnya ya. Ada tumbuhan yang Tuhan izinkan bertumbuh. Salah satunya pohon arar. Elia berteduh di bawah pohon arar. Padahal saudara harusnya kita harus berteduh kepada Tuhan. Mazmur 121 katakan, Tuhan adalah tempat perteduhanku. Elia mulai pakai perteduhan yang bukan dari Tuhan. Dia maksudnya bukan betul-betul datang. Gak ada saudara. Dia betul-betul datang minta kekuatan dari Tuhan. Gak ada, malah dia bilang udahlah. Karena dia salah memilih tempat berteduh saudara. Makanya hasilnya Elia ingin mati. Nah itu tadi yang saya katakan. Takut wajar. Saya nggak bilang saudara harus menyangkali rasa takutmu. Tuhan nggak pernah lakukan itu. Tapi jangan izinkan takutmu menguasai dirimu. Waktu kau takut, datanglah kepada Allah tempat perteduhanmu. Tetaplah setia dalam komunitasmu. Dan kau tidak akan berespon seperti Elia yang bilang, aku ingin mati. Ingin mati aja. Mungkin saudara sekarang berpikir, udahlah pusing ini bisnis kayak begini, kerjaan gak dapet. Pusing, stres, mati aja. Saudara mulai jadi ngedumel, bawa emosi negatif kemana-mana. Anak, istri, teman, semua jadi korban. Saudara mau berusaha pun gak ada gairah, gak ada passion, gak ada semangat. Mana bisa saudara. Padahal firman Tuhan katakan hanya orang yang bersemangat yang dapat menanggung penderitaannya. Takut bisa membuat engkau kehilangan semangat. Ayo, jangan sampai seperti Elia saudara. Ya, jangan sampai engkau salah membuat tempat perteduhan. Di sini sampai Elia berkata, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ketakutan bisa membawa keputusasaan. Elia mulai mengasihani diri, aku gak lebih baik lah dari nenek moyangku. Aku udah tuh hancurin Nabi Baal, tapi tetap aja tuh Isabel gak tobat-tobat. Mungkin pikiran Elia begitu kan. Tuhan udah didatengin api tuh. Udah didatengin hujan. 3 tahun gak hujan, didatengin hujan. Nabi-nabi Baal udah dibunuh, dipenggal. Bu ya Ahab tuh ya, Elia minta maaf ya. Isabel tuh sujud kayak di bawah kaki saya. Gak ada. Malah dia mau bunuh saya Tuhan. Gak ada guna lah, ngapain pelayanan, ngapain jadi berkat. Gak ada guna, ngapain saya harus mengasihi suami saya. Ngapain saya mengasihi anak-anak saya, gak ada guna. Anak saya gak ada perubahannya, usaha saya gak ada perubahannya. Gereja saya gak ada perubahannya, percuma. Nah itu saudara. Waktu kita salah meresponi ketakutan kita. Kita mulai mengeluarkan hal-hal yang itu iblis memang pengennya begitu. Nah tuh gak ada guna tuh. Isabel masih gila kan, masih kurang ajar kan. Tuh Ahab tuh. Nah. Itu saudara. Jadi bahaya sekali. Kita bisa berhenti menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat. Nah sekarang saya akan beritahukan bagaimana cara kita bisa menang dari hal ini. Amin. Sudah semangat? Yang semangat bilang sama kanan kirinya, saya semangat, kamu semangat. Amin. Kita lanjut ya ke ayat yang ke-5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah.
Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar Indo Patisserie, bukan ya? Ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Ayat ke-7, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat ke-8, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan, lihat saudara, 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Saudara, tadi saya kasih tahu sama saudara, pohon arar bisa dilambangkan sebagai kita salah memilih tempat perteduhan. Tapi di sisi lain juga saudara, saya merenung Tuhan itu baik ya. Di padang gurun Tuhan gak biarkan benar-benar gersang segersang-gersangnya. Tuhan izinkan ada pohon arar yang tumbuh. Buktinya kan Elia kan waktu dibangunin gak, Elia yuk cepet-cepet pindah dulu, jangan di sini kamu, enggak gitu. Tetap aja gak apa-apa kamu di situ dulu. Saya melihat Tuhan tuh pribadi yang apa ya saudara ya, yang sangat-sangat peduli gitu. Sangat-sangat bedalah sama saya. Kalau saya mah riweuh saudara. Galak. Ya Tuhan mah enggak. Dia tahu Elia lelah sekali menghadapi intimidasi, ketakutan. Sama saudara seperti pagi hari ini saya tahu ini udah hampir kurang lebih dari bulan 3. Sekarang kita udah di akhir bulan 7. Berarti udah hampir berapa ya? 5, 6, 7, 3 bulan setengah. Secara emosi saudara, secara fisik, secara roh kita terus bertempur. Menguatkan hati kita itu bukan hal yang mudah. Sampai hari ini saudara, masih kadang terlintas di benak saya. Yaitu tadi lah Isabel mungkin ya. Masih kadang terlintas. Tuhan, saya mau tidur. Mudah-mudahan besok pagi saya bangun dan ini cuma sebuah mimpi. Masih kadang saya berpikir begitu. Saya berharap Tuhan ini cuma sebuah mimpi. Tapi ya ini kan bukan mimpi saudara. This is the real. Memang lagi terjadi seperti ini. Tapi istilahnya sudah saya merasakan kalau saya saja bisa merasakan hal seperti itu. Saya percaya saudara semua juga mungkin ada di titik yang sama. Engkau begitu lelah bertarung secara iman. Dan saya lihat di sini saudara, Tuhan tuh baik. Tuhan sediakan pohon arar. Pohon arar ini saudara memang tumbuh di padang gurun dan dia itu daun-daunnya cukup banyak. Sehingga orang bisa berlindung di bawahnya. Sehingga tidak terkena sengat matahari. Dan pohon arar ini unik saudara. Ranting-rantingnya itu bisa dibakar kalau malam hari dan memberikan kehangatan untuk si orang yang berteduh di situ. Dan nanti saudara abunya itu katanya bisa dipakai juga jadi kayak alas tidurnya gitu. Untuk tidur di situ. Unik sekali saudara pohon arar ini. Jadi saudara saya lihat Tuhan tuh tetap baik saudara. Dia sediakan sesuatu yang ya bisa kasih rest, istirahat. Jadi yang pertama saudara, kunci saudara menang dari rasa takut. Rest. You need rest. Saudara butuh istirahat. Dan Tuhan tahu pertarungan iman yang saat ini sedang kita jalani itu gak mudah. Jadi ayo anak-anak Tuhan, izinkan engkau istirahat. Istirahatnya juga saudara gak selalu yang alkitabiah gimana loh. Disuruh apa saudara? Disuruh tidur gak apa-apa, tidur dulu. Yang saya kagum saudara, ini Elia ya. Udah tahu dia dikejar Isabel. Kok bisa tidur ya? Saudara mau pernah waktu selama masa 3 bulan ini tiba-tiba semalaman gak bisa tidur karena kepikiran macam-macam? Ternyata tidur itu sebuah anugerah. Dan saya di sini melihat, waktu saudara mau datang sama Tuhan, Tuhan akan kasih rest. Saudara bisa tidur. Ya, ini kan malaikat bangunin. Kasih makan, tidur lagi. Dikasih kemampuan Elia bisa tidur, bisa istirahat. Saya membaca saudara sebuah kutipan, di sini dikatakan, rest is a weapon given to us by God. Istirahat adalah sebuah senjata yang Tuhan kasih sama kita. The enemy hates it because he wants you stress and be occupied. Dan iblis gak suka saudara beristirahat. Dia ingin saudara selalu dalam keadaan stres.
Istirahat di sini saudara bukan berarti oke, ini khotbah yang luar biasa Yeli hari ini, bukan. Luar biasa karena Yeli menyuruh saya untuk tidur. Bukan begitu saudara, maksud saya begini ya. Jadi saudara belajar untuk istirahat di dalam Tuhan. Rest in peace, bukan saudara. Ya, ini ribet jadinya ya memang bahasa Indonesia itu ya. Saudara maksudnya gini, pernah gak sih saudara datang sama Tuhan dan istirahat, calm down Tuhan. Aku pengen istirahat di dalam Tuhan. Capek Tuhan. Aku lelah Tuhan. Kalau lagunya mengatakan, nih udah Ko Luis main ini, sehati nih kita Eko ya. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Amin saudara. Sampai saudara belajar untuk mengistirahatkan kondisi imanmu dan jiwamu di dalam Tuhan, saudara tidak akan bisa berjalan dalam kehendak Tuhan. Itu ada seorang hamba Tuhan namanya Mac Buchanan. Dia katakan, unless and until we rest in God, we will never take a risk for God. Terus belajar calm down, tenang di dalam Tuhan. Amin saudara. Kita lanjutkan ya. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Di situ dikatakan, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ, maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara, waktu saya lihat ini ya, saya sangat bersyukur saya tidak jadi Tuhan. Ya kan? Kalau saudara jadi Tuhan, dengar orang ngomong begitu, kamu tadi udah minta dicabut nyawa, sekarang ngomong kurang ajar, wata gitu kan. Jadi saudara harus bersyukur ya, kadang-kadang Tuhan tuh tidak menjawab doa saudara selalu loh. Ya. Di sini tapi saya belajar satu hal di sini. Saudara, waktu Tuhan nanya, Elia apa kerjamu di sini? Apakah itu artinya Tuhan gak tahu Elia lagi ngapain? Apakah Tuhan gak tahu pikiran Elia seperti apa? Kan Mazmur 139 katakan, engkau tahu aku duduk, engkau tahu aku berdiri, engkau tahu pikiranku. Lalu kenapa Tuhan kudu nanya? Jawabannya, karena Tuhan pengen dengar saudara curhat. Ayo saudara, masih pernah atau masih suka curhat gak sama Tuhan? Keintiman bicara, engkau boleh ngomong apapun dengan seseorang. Engkau boleh menjadi dirimu apa adanya di depan orang itu. Itulah yang disebut dengan intimacy atau keintiman. Dan yang saya pelajari waktu hubungan saya dengan Tuhan, dan yang membuat saya sangat suka berhubungan dengan Tuhan, I can be myself, saya bisa menjadi diri saya. Kalau di depan jemaat, saudara gak mungkin saya curhat. Nanti jemaat bilang, waduh pemimpin saya juga lagi lemah begini ya, gundah gulana, galau. Tapi kalau di depan Tuhan, saya bisa ngomong apapun, saya bisa cerita apapun. Dan itu saudara sangat-sangat memberikan istirahat buat jiwa saya. Saya bisa keluarkan apapun kekhawatiran saya, kegundahan saya. Ayo saudara, lakukan seperti itu.
Dan saudara, di sini juga ada hal yang membuat Elia juga menjadi punya pemikiran yang salah karena dia berkata, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Wah, ini salah saudara. Jangan pernah kita berpikir kita bekerja untuk Tuhan. Pantes Elia capek, pantes Elia akhirnya drain out, kehabisan semangat atau energi imannya habis. Saudara, kita bukan bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, tapi yang betul ialah izinkan Tuhan bekerja segiat-giatnya melalui diri saudara untuk saudara menjadi berkat. Sekali lagi ya, saudara jangan punya pikiran, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Saudara pasti capek. Pekerjaan Tuhan gak bisa dilakukan dengan kekuatan kita. Tapi saudara harus pegang prinsip ini. Tuhan bekerja segiat-giatnya di dalam diriku untuk aku menjadi berkat. I can do all things, saya dapat melakukan segala perkara karena Tuhan yang ada di dalam saya. Amin saudara. Kita lanjutkan lagi ya. Ke ayat yang ke-11. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang memecah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara, hal lain lagi supaya saudara bisa menang dari ketakutan. Berhenti mencari tanda-tanda besar dari Tuhan. Waktu ada angin besar, Tuhan gak ada di situ. Waktu ada gempa, Tuhan gak ada di situ. Ya kan? Waktu ada api, gak ada di situ. Kita orang Kristen tuh udah terlalu, hanya terpesona kalau sesuatunya itu extraordinary. Lumpuh berjalan, Tuhan ada di situ. Apalagi ya, kok gue jadi nggak tahu ya. 5 roti 2 ikan menjadi 5.000, Tuhan ada di situ. Tapi kalau jualan hari ini dari 1 orderan jadi 3 orderan, Tuhan gak ada di situ. Kalau sakit kepala sembuh, Tuhan gak ada di situ. Itulah yang membuat saudara selalu merasa Tuhan gak ada dalam hidup saudara. Saudara, saya merasa seperti ini. Ini adalah masa-masa kita harus bisa apresiasi tindakan-tindakan Tuhan yang so simple, yang rasanya sederhana banget. Dan bukan yang wow. Tuhan lagi mau mengajarkan sama kita. Tuhan itu hadir dalam setiap hidup saudara. Bukan dalam yang bang, 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 bang. Wah, Tuhan ngomong sama saya. Kedengeran jelas di telinga saya. Wang, 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 wang. Enggak gitu. Lagi enggak gitu musimnya. Sekarang lagi musim angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi itu kan kalau saudara nggak benar-benar pay attention, fokus, mungkin nggak akan kerasa juga. Karena tipis. Tipis banget. Tapi kalau saudara mau mulai fokus. Kalau firman Tuhan katakan, janganlah kau khawatir, pandanglah burung-burung di udara, lihatlah bunga-bunga. Saudara, artinya apa? Sesuatu yang so simple, yang sederhana banget. Pernah nggak saudara pagi hari keluar lihat langit saudara, wow, langit hari ini cerah, Tuhan ada di sini. Kan saudara nggak dibikinnya langit di atas rumah saudara gelap sendiri, yang lainnya biru kan? Enggak. Tuhan masih sayang sama saudara. Saya sekarang sedang diajar sama Tuhan seperti itu. Untungnya saudara, saya punya suami yang luar biasa. Saya suka nanyakan sama suami saya kalau dia pulang kerja, hari ini orderan berapa?
Kata dia, cuman satu katanya, cuma satu order. Aduh gimana tuh, ya namanya perempuannya khawatir teh ya. Saya kerasukan Isabel. Gimana tuh cuma satu ya. Terus dia bilang, ya kudu sabar atuh Yel. Selalu dia jawab begitu, ya kudu sabar. Sekarang mah sedang masanya menanam. Kan Pak Yusuf juga bilang, ya dia gak nyebut Pak Yusuf ya. Kan Papa juga bilang, menjadi berkat. Nabur, nabur, nabur. Oh iya, besoknya saya tanya lagi, gimana hari ini? Gak ada katanya. Besoknya saya tanya lagi, hari ini ada 2. Nah saudara saya tuh kalau yang gitu ya, saya merasa Tuhan tuh gak kerja dalam bisnis saya. Tapi waktu saya baca ini, Tuhan tuh lagi mengajar kita, dia lagi bergerak angin sepoi-sepoi. Jadi sekarang saya mengubah pikiran saya. Oh iya ya puji Tuhan, kemarin 1, hari ini 2. Ada nambah 1, Tuhan ada. Oh puji Tuhan ya, kemarin Selin sakit. Biasanya dia kalau sakit lama saudara. Ini semalam. Waktu itu pas malamnya sudah dia lagi demam, kakak-kakak sekolah minggu kita ada pertemuan. Kita tiba-tiba saudara Rika doakan juga anak saya, Sherlyn. Kakak-kakak jadi situ sepakat berdoa. Saya kaget saudara, besok paginya Sherlyn bangun udah gak demam. Angin sepoi-sepoi, cuman sembuh dari demam. Ayo saudara, berhenti cari tanda-tanda besar. Wah kalau bukan dapat order 200 juta, 300 juta, 1M, 3M, itu bukan Tuhan. Wah gawat saudara. Enggak lagi gitu cara kerjanya Tuhan. Kita anak-anak Tuhan lagi betul-betul diajar. Lihat hal-hal yang sederhana, lihat hal-hal yang praktis, kecil-kecil. Belajar menghargai Tuhan. Karena sekecil apapun, ternyata Tuhan ada di sana. Amin saudara. Jadi saudara, hari ini saudara, kita akan tutup di pembacaan ayat selanjutnya ya. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik. Dan setelah kau sampai, kau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. 18. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Apa arti ayat 18 ini? Ini adalah keadaan di mana Tuhan bilang, aku gak cuma pakai kamu loh Elia, akan ada 7.000 orang yang gak disebut namanya, ordinary people, orang-orang biasa, but they are extraordinary people. Mereka extraordinary, orang-orang luar biasa. Mereka memang bukan seperti Elia yang datangkan api dari langit, yang datangkan hujan. Enggak, mereka bukan orang-orang tipe seperti itu. Tetapi mereka enggak lakukan mujizat yang aneh-aneh. Tapi mereka punya sebuah komitmen yang luar biasa. Tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Saudara, saya mengajak saudara pagi hari ini. Ini adalah zaman kegerakan gereja di mana semua anak Tuhan bisa ambil bagian. Ayo masuk dalam bagian orang-orang ini. Mungkin kita enggak hadirkan mujizat yang wow. Enggak. Tapi waktu saudara mau tetap ambil komitmen Tuhan. Aku mau tetap pegang Tuhan dalam keadaan apapun. Aku mau tetap bersandar sama Tuhan. Aku mau tetap jadi berkat. Aku mau tetap mengikuti kehendak Tuhan. Aku enggak mau mulutku mengatakan hal yang bukan dari Tuhan. Aku enggak mau sujud menyembah pada dunia ini. Saudara, kau akan termasuk dalam barisan orang-orang biasa. Tapi melakukan hal yang luar biasa di mata Tuhan. Enggak disebut namanya, tapi Tuhan ingat sama orang itu. Tuhan ingat sama saudara. Amin saudara, ayo sama-sama kita berdoa. Ya saudara, saya merasa hari-hari ini sistem cara Tuhan bekerja enggak lagi dari KKR ke KKR. Enggak lagi mengumpulkan massa besar-besaran.
Tapi saya melihat ada sebuah perubahan pergerakan cara kerja Tuhan. Dia akan bergerak dari pribadi demi pribadi. Dari orang-orang biasa, ibu-ibu rumah tangga, pelajar-pelajar sekolah, anak-anak kampus. Engkau orang-orang biasa. Tapi waktu engkau mau kasih hidupmu sama Tuhan, Tuhan bisa pakai engkau dengan luar biasa. Angin, sepoi-sepoi, Tuhan tetap kerja di sana. Kita akan menyanyikan sebuah pujian. Ini adalah sebuah pujian yang cukup baru, saudara. Dari Unlimited Fire. Terima kasih buat Pastor Samuel Anton yang sudah mendapatkan lagu ini dari Tuhan. Saya mau mengajak saudara pada siang hari ini, kita ambil istirahat di hadapan Tuhan. Waktu saudara mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan, saya percaya selesai ibadah ini, saudara akan bangkit menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Mari saudara sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Dalam setiap keadaanku, dalam setiap musim hidupku, ku tahu aku tak sendiri. Kau tuntun setiap langkah hidupku. Benar Tuhan. Saat ku melangkah bersamamu, Kau ajar banyak dalam hidupku. Firman-Mu kekuatanku, dan Engkau yang ku percaya. Di gunung dan sedalamnya lembah, Engkau hadir, Engkau hadir. Di segala rupa keadaanku, Engkau hadir, Engkau hadir. Dan Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Engkau hadir. Benar Tuhan. Dalam setiap keadaanku, dan dalam setiap musim hidupku, benar Tuhan, ku tahu aku tak sendiri. Kau tuntun setiap langkah hidupku. Oh ya Tuhan, saat ku melangkah bersamamu, Kau yang mengajar kami Tuhan. Kau ajar banyak dalam hidupku. Firman-Mu kekuatanku, dan Engkau yang ku percaya. Ya Tuhan, di gunung dan sedalamnya lembah, Engkau hadir, Engkau hadir. Di segala rupa keadaanku, Engkau hadir, Engkau hadir. Dan Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Di gunung dan sedalamnya lembah, Engkau hadir, Engkau hadir. Di segala
takut, Kau beriku kemenangan. Lebih lagi saudara, sedangkan tanganmu katakan. Di gunung dan sedalamnya lembah, Engkau hadir, Engkau hadir. Di segala rupa keadaanku, Engkau hadir, Engkau hadir. Dan Kau berkata, jangan takut, sebab Engkau besertaku. 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 Engkau hadir. Kau hadir ya Tuhan, Kau hadir ya Tuhan. Mari saudara, siang hari ini ungkapkan isi hatimu sama Tuhan. Ketakutanmu sama Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Elia pun, dia pernah salah berkata kepada Tuhan. Dia pernah mengambil respon yang salah. Tapi Tuhan tidak tinggalkan Elia. Bahkan Tuhan kejar Elia sampai ke padang gurun sekalipun. Bahkan dia memberikan apa yang Elia butuhkan. Istirahat, makanan, semuanya Tuhan cukupkan. Saudara, saya sangat percaya di masa-masa ini. Kita anak-anak Tuhan tidak akan pernah berkekurangan tenaga rohani kita, tenaga jiwa kita, tenaga fisik kita. Mari saudara. Dan kau dengar apa yang Tuhan katakan padamu. Dan kau berkata, jangan takut, sebab Engkau besertaku. Dan kau berkata, jangan takut, sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Engkau hadir. Dia hadir, saudara. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati.
sebentar Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa. Biarlah setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu boleh terus tinggal dalam keintiman dengan-Mu ya Tuhan. Saudara jangan pernah tinggalkan waktu-waktumu dengan Tuhan. Tuhan kejar saudara loh. Kalau siang hari ini saudara dengar berita ini, karena Tuhan kejar saudara dan Tuhan rindu saudara ngobrol sama Tuhan. Kalau saudara udah putus asa, yang tadi awal saya katakan bahkan ingin mengakhiri hidup saudara, ayo saudara ngobrol sama Tuhan. Katakan apapun yang saudara rasakan, pikirkan dan takutkan. Face everything and rise. Hadapi hidup ini saudara. Dan bangkit. Ada Tuhan dalam angin yang sepoi-sepoi itu. Setiap benih yang saudara taburkan tidak akan pernah menjadi sia-sia, itu janji Tuhan. Bapak hamba berdoa siang hari ini, semua anak-anak-Mu boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Yang lemah saat ini dikuatkan. Yang berputus asa mendapatkan pengharapan. Yang sedang dalam kesedihan mendapatkan penghiburan. Dan hamba percaya Tuhan, kekuatan-Mu mengejar hidup setiap anak-anak-Mu. Dan mereka akan bangkit menjadi bagian orang-orang yang tidak akan sujud menyembah kepada dunia ini. Karena ini adalah saatnya bukan hanya pergerakan Tuhan dikuasai 1-2 orang. Tapi semua anak-anak Tuhan izinkan untuk bergerak sebebas-bebasnya. Menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan hamba berdoa juga untuk setiap keluarga demi keluarga. Berkati ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu juga yang sudah memulai sekolah dan perkuliahan, ya Tuhan berikan hikmat. Berikan kerajinan dan ketekunan. Setiap bisnis dan usaha Tuhan berikan hikmat. Bukakan jalan-jalan yang baru dan terobosan-terobosan yang baru. Juga kami berdoa bagi negeri dan bangsa ini. Biarlah sungguh Tuhan, tangan Tuhan yang terus memegang negeri dan bangsa ini. Kami katakan darah Yesus ada atas Indonesia. Darah Yesus yang menyembuhkan Indonesia. Darah Yesus yang mengelilingi dan melindungi Indonesia. Dijauhkan dari segala sakit penyakit. Disuburkan tanahnya. Disehatkan negerinya. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari umat Tuhan angkat kedua tangan-Mu saat ini. Dan terimalah berkat Abraham, berkat Ishak dan berkat Israel dilimpahkan berlimpah-limpah dalam kehidupanmu. Dan terimalah cinta kasih daripada Tuhan Yesus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai saudara semua mulai sejak saat ini, bahkan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mari kau semua yang sudah menerima dan percaya sama-sama katakan amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara semua, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara semua, berikut beberapa buah pengumuman pada hari ini. Yang pertama, ayo orang tua semua segera siapkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah anak langsung setelah ibadah ini selesai. Dan juga pengumuman yang selanjutnya kami mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu Saudara semua yang telah tetap semangat dan setia memberikan persembahan kepada Tuhan. Walaupun di masa-masa yang sukar ini, saya sungguh bangga saudara tetap menabur, tetap mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Dan saudara dapat memberikannya melalui transfer ke rekening BCA yang ada di WhatsApp grup gereja ataupun melalui men-scan QR Code yang ada di sebelah kanan saya. Kemudian pengumuman selanjutnya, mulai nanti tengah malam jam 12 malam hari Senin, kita akan memulai putaran doa rantai bulan Juli. Setiap jemaat saya undang untuk ayo sama-sama terlibat, hanya mengambil waktu selama 30 menit, saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa syafaat sesuai dengan poin-poin doa syafaat yang sudah ada di warta jemaat. Dan saudara yang ingin terlibat, ayo daftarkan diri saudara, hubungi Saudari Dewi yang ada di WhatsApp gereja. Kemudian pengumuman selanjutnya, anak-anak Youthzone, jangan lupa hari Selasa ini akan ada doa proof melalui aplikasi Zoom jam 8 malam. Link Zoom-nya akan dibagikan 1 jam menjelang doa proof dimulai. Ayo semuanya tetap semangat berdoa bersama-sama dalam doa proof. Kemudian hari Jumat, nah ini saya sangat senang sekali karena Jemaat Bandung City Blessing adalah jemaat yang senang berdoa. Ayo jangan lewatkan live Instagram Breakthrough Prayer di @Bandung City Blessing Instagram.
pada pukul 7:30 malam. Saudara juga boleh mengajak rekan-rekan yang lain untuk sama-sama diberkati oleh Tuhan melalui Breakthrough Prayer. Sekali lagi di live Instagram @BandungCityBlessing pukul 7:30 malam. Dan jangan lupa untuk anak-anak Youthzone, hari Sabtu akan ada ibadah Youthzone. Ayo sama-sama semangat mengikutinya melalui live Instagram di @YZMinistry. Sekali lagi di live Instagram @YZMinistry pukul 5 sore. Jadi semuanya tetap semangat mengikuti ibadah demi ibadah. Dan untuk bulan Agustus kita masih tetap dalam ibadah format online. Jadi saudara jangan lewatkan ibadah minggu yang akan datang di mana akan ada perjamuan kudus. Siapkan juga anggur dan hostinya saudara untuk mengikuti ibadah perjamuan kudus secara online pada minggu yang akan datang pukul 9:30 pagi. Tetap semangat jemaat semua dan Tuhan Yesus memberkati.